Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Renanda Suci Safitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang berjudul konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Menurut beberapa ahli, pengertian dari kepemimpinan ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut F.I. Munson, kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan kemungkinan gesekan adalah yang terkecil dan pembentukan kemungkinan terbesar dari kerjasama. Selanjutnya, menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang ketiga, menurut Hemphill dan Kuhn, kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Dari ketiga pendapat ahli di atas, dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian dari kepemimpinan adalah sikap yang ada dalam individu yang bertujuan mengkoordinir suatu organisasi dan mempengaruhi serta memberi motivasi kepada para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara maksimal. Selanjutnya ada konsep mengenai kepemimpinan. Konsep mengenai kepemimpinan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepemimpinan sebagai proses, dan yang kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai proses ini ialah kepemimpinan yang difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai atribut adalah kumpulan dari karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, infrastruktur kesehatan masyarakat harus diperkuat oleh penggunaan fungsi inti dan layanan esensial kesehatan masyarakat sebagai pedoman untuk perubahan yang harus terjadi. Yang kedua, tujuan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan status kesehatan setiap individu dalam masyarakat. Yang ketiga, koalisi masyarakat harus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat ke dalam komunitas. Yang keempat, pemimpin kesehatan masyarakat lokal dan negara bagian harus bekerja sama untuk melindungi kesehatan setiap individu tanpa menghiraukan status gender, ras, atau sosial ekonomi. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin sebagai eksekutif atau executive leader. 2. Pemimpin sebagai penengah dalam masyarakat modern. 3. Pemimpin sebagai penganjur propagandis. 4. Pemimpin sebagai ahli dalam memimpin. Dan kelima, pemimpin diskusi. 1. Pemimpin sebagai eksekutif atau executive leader, seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan. Dia memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya dan membuat keputusan-keputusan yang kemudian memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kepemimpinan ini banyak ditemukan di dalam masyarakat dan biasanya bersifat kepemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah memerlukan fungsi tersebut. Yang kedua, pemimpin sebagai penengah dalam masyarakat modern. Tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahliannya yang khas dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal dengan pengadilan. Dan bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit. Yang ketiga, pemimpin sebagai penganjur propagandis. Sebagai juru bicara atau sebagai pengarah opini merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publistik yang menguasai ilmu komunikasi. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Seringkali yang merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara. Keempat, pemimpin sebagai ahli pemimpin. Dapat dianalogikan sebagai instruktur atau seorang juru penerang, berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial di mana dia bekerja. Kepemimpinannya hanya berdasarkan fakta dan hanya pada bidang di mana terdapat fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah guru, petugas sosial, dosen, dokter, ahli hukum, dan sebagainya yang mencapai dan memelihara pengaruhnya. Karena mereka mempunyai pengetahuan untuk diberikan kepada orang lain. Kelima, pemimpin diskusi. Tipe pemimpin yang seperti ini
dapat dijumpai dengan lingkungan kepemimpinan yang demokratis, di mana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya merupakan suatu ciri atau penampilan karakteristik dari pelaksanaan kerja. Wallace pada tahun 1940 menjelaskan gaya sebagai penghargaan yang eksklusif dari para ahli, dengan gaya terakhir yang dilakukan tanpa masalah-masalah yang mengikutinya. Gaya memberikan suatu usaha yang elegan dan ekonomis untuk ditunjukkan oleh setiap manajer yang profesional. Penelitian telah mengidentifikasi 4 gaya dan kepemimpinan para manajer dari berbagai bidang autokrasi, demokrasi, partisipasi, dan laissez-faire. Selanjutnya, A. Gaya autokrasi atau orang yang menguasai, menuntut, dan mengawasi. Pada gaya autokrasi dan kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, ia menggunakan kekuatan secara posisi dan secara pribadi dalam suatu cara secara kekuasaan mempertahankan tanggung jawab untuk seluruh penyusunan tujuan dan pembuatan keputusan serta mendorong para bawahan melalui penghargaan doa dan kesalahan. Pada gaya kepemimpinan ini, atau autocratic leadership style, segala keputusan berada di tangan pemimpin. B. Gaya demokrasi atau mendukung, berhubungan, dan memudahkan. Pada gaya demokrasi dari kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, ia menilai karakter-karakter serta perilaku-perilaku perseorangan dari setiap bawahannya. Segi positif dari gaya kepemimpinan ini mendatangkan keuntungan antara lain keputusan serta tindakan yang lebih objektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Sedangkan kelemahannya, keputusan serta tindakan kadang-kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, serta ketulusan yang dibuat terkadang bukan suatu keputusan yang terbaik. Yang C. Gaya partisipasi atau gabungan dari memudahkan dan mengawasi. Pada gaya partisipasi dari kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu perjanjian di antara gaya-gaya autokrasi dan secara demokrasi. Sambil mengumpulkan tanggapan-tanggapan bawahan, manajer tersebut membuat keputusan akhir mengenai kegiatan-kegiatan masa depan kelompok. Dan yang D. Gaya laissez-faire atau tidak terlibat, tidak tertarik, dan menahan diri. Pada gaya laissez-faire atau gaya biarkan saya sendiri, dari kepemimpinan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, manajer ditunjuk menurunkan tanggung jawab jabatan kepemimpinan, meninggalkan para karyawan tanpa pengarahan, pengawasan, dan koordinasi, serta mengizinkan mereka untuk merencanakan, memutuskan, serta mengevaluasi pekerjaan dalam segala cara yang mereka sukai. Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui 2 bentuk, yaitu yang pertama, kepemimpinan formal atau formal leadership, dan yang kedua, kepemimpinan informal atau informal leadership. Ini adalah pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut James G. March and Herbert A. Simons pada tahun 1957, organisasi adalah himpunan-himpunan saling pengaruh manusia, dan mereka merupakan himpunan-himpunan paling luas di dalam masyarakat kita yang memiliki sesuatu yang sama, sistem koordinasi pusat. Yang kedua adalah menurut J. William Such pada tahun 1949, organisasi merupakan penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, peluang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga dari Harley Traker pada tahun 1950. Pengertian organisasi adalah perbuatan atau proses mengumpulkan atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berinteraksi dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Yang keempat dari Ralph Currier Davis pada tahun 1951, organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi ada 5. Yang pertama, sekumpulan manusia. Organisasi harus terdiri dari 2 orang atau lebih manusia yang sadar dalam membentuk organisasi, sama dengan terbentuknya sebuah kelompok. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Organisasi harus memiliki tujuan
yang utama yang harus diraih oleh tiap-tiap anggota organisasi. Yang ketiga ada kerjasama. Tiap anggota harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain untuk mempermudah dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada peraturan. Organisasi formal harus memiliki aturan atau batas-batas tertentu yang harus dipatuhi dan diterapkan pada tiap anggota organisasi. Yang kelima ada pembagian tugas. Organisasi harus memiliki pembagian tugas pada tiap anggota agar bekerja satu sama lain dengan efektif dan efisien sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi politik. Organisasi ini berhubungan dengan politik sebuah daerah atau negara. Salah satu contohnya adalah partai politik di Indonesia. Yang kedua adalah organisasi sosial. Organisasi ini fokus mengurusi soal kemanusiaan, seperti kesehatan, bencana alam, ekonomi sosial, dan lain-lain. Contohnya adalah Tim SAR. Yang ketiga ada organisasi mahasiswa, perkumpulan mahasiswa yang menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang selanjutnya adalah organisasi olahraga. Organisasi ini adalah perserikatan cabang olahraga baik secara umum maupun spesifik di bidang olahraga tertentu. Salah satu contohnya adalah PSSI. Yang selanjutnya ada organisasi pemuda. Organisasi ini merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Salah satu contohnya adalah pergerakan yang dilakukan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada organisasi agama. Organisasi ini mengurusi soal hal-hal yang berhubungan dengan agama. Tugas utamanya adalah menyebarkan kebaikan, keharmonisan, dan menyumbang norma sosial di dalam masyarakat bernegara. Salah satu contohnya adalah NU, Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ada organisasi negara, dan terakhir ada organisasi sekolah. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskan pada individu tertentu, kelompok-kelompok, dan departemen. Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab. Pembagian pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis berbeda-beda. Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok. Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi. Manfaat organisasi: mencapai sebuah tujuan, melatih mental, memecahkan masalah, melatih kepemimpinan, memperluas relasi dan pergaulan, belajar menghadapi tekanan, mengembangkan etos dan disiplin, menambah wawasan dan pengetahuan, membentuk karakteristik dengan seseorang, mampu dalam mengatur waktu dengan baik, membentuk emosional intelijen. Tujuan pemimpin dalam organisasi secara umum: merelasikan kegiatan dan cita-cita bersama anggota organisasi, mencapai hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Tugas pemimpin dalam organisasi secara umum: memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi, meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat, memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya. Studi kasus peranan gaya kepemimpinan berbasis budaya Sirina Pace dalam upaya meningkatkan prestasi kerja, atau studi kasus pada KAP Ardania Abbas. Kantor Akuntan Publik atau KAP Ardania Abbas didirikan pada tanggal 21 Juli 2017 dan merupakan akuntan publik pertama dan satu-satunya di Kabupaten Goa, serta kantor akuntan publik ke-8 di Sulawesi Selatan. KAP Ardania Abbas berada di bawah pimpinan Ardania Abbas SE AK
CAMSI CPA. Visi dan misi Kantor Akuntan Publik Ardania Abbas dengan visi menjadi kantor akuntan publik yang profesional dan dipercayai oleh masyarakat, sehingga misi KAP Ardania yaitu 1. Memberikan jasa profesional akuntan publik dengan kompetensi tinggi, integritas, objektivitas, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. 2. Merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan staf profesional yang kompeten, integritas tinggi, dan komunikatif. Dan yang ketiga, memberikan value added bagi klien. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai konsep gaya kepemimpinan berbasis Sirina Pace dalam meningkatkan prestasi kerja. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan memberi rasa kesejahteraan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berbasis budaya Sirina Pace memberikan dampak atau kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan prestasi kerja. KAP Arbani Abbas menerapkan gaya kepemimpinan yang demokrasi dan di dalamnya diterapkan budaya Sirina Pace. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.